الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil mujahidina li'i'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya min yaumihim dzaka wa yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita meneruskan kajian yang lalu, yaitu tentang nawaqidul wudu atau mubtilatul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Kemarin sudah kita sampaikan, dan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sekarang berikutnya yang keempat, yang keempat adalah wudu itu bisa batal jika seorang yang sudah berwudu menyentuh kemaluannya. Itu hanya ulama tidak sama dalam memahami ini. Kalau kita itu sudah umum ya, artinya kalau menyentuh kemaluan itu jelas batal. Itu karena mazhab Syafi'i begitu. Yang tidak ngaku mazhab Syafi'i juga begitu. Nah, jadi sama. Mereka berbeda itu menyentuhnya, yang nanti di hadisnya itu hanya kemaluan laki-laki yang disebut dalam hadis. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Maka itu menggunakan teori yang disebut dengan teori analogi. Jadi kalau laki punya kemaluan itu, perempuan punya oleh ini, maka walaupun di hadis hanya disebut laki-laki, berarti yang perempuan juga masuk. Gitu cara berpikirnya. Dan itu ada menggunakan yang bisa yang membatalkan itu tangan bagian depan. Kalau begini enggak. Nah, itu diantaranya. Itu satu. Apa sebabnya? Yang kita ingin ketahui, apa yang menyebabkan mereka berbeda pandangan. Mereka berbeda pandangan itu karena pemahaman terhadap hadis. Hadis ini hadis Rasulullah dari riwayat namanya Busrah, bahwa ini Busrah ini seorang perempuan mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bunyi hadisnya, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Jika salah seorang di antara Anda menyentuh zakarnya, maka hendaknya ia berwudu. Berarti batal. Dipahami begitu. Maka dengan hadis ini hadis yang paling populer. Masih banyak hadis-hadis lain. Hadis yang paling populer yang menjadi landasan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, inilah yang nanti difahami oleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dan juga difahami oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta.
Nah, yang lain itu membuat ada hadis lain yang menjadi landasan bagi mereka, walaupun menyentuh kemaluan itu, maka itu tidak membatalkan. Apa hadisnya? Hadis yang kedua, itu hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua menyatakan itu perawi sahabinya nama Talq bin Ali. Ia berkata, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu rajulun ka'annahu badawiyyun. Kami sowan, bahasa Jawanya sowan, datang pada Rasulullah, bahasa Jawanya kami sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Rasul itu ada seseorang desa, wong desa. Badawi ini wong desa. Orang kayak kata orang bahasa sekarang bilang badui, wong desit, wong desa. Faqala, maka orang desa ini berkata, ya Rasulullah, ma tara fi massir rajuli dzakarahu ba'da ayyatawaddoa. Bagaimana pandangan Rasulullah? Sebenarnya begini, kalau ini kan bahasa Jawa, jadi kalau bahasa yang letterlek, bahasa terjemah letterleknya, bagaimana pandangan Anda? Tapi kok kita pada Rasulullah bilang Anda, itu kayak enak, ya gak sopan. Ini menurut sini, kalau orang Arab enggak, ya, menurut beda itu ukurannya. Bagaimana pandangan Anda, pandangan jenengan wahai Rasul, tentang seseorang ya, yang menyentuh kemaluannya, zakarnya setelah ia berwudu. Tapi harus diperhatikan ini, yang Rasulullah menjawab wong desa. Nah, itu ini alasannya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, hal huwa illa bid'atun minka. Itu buntutmu itu kira-kira itu bagian dari dagingmu. Bid'atun minka, itu bagian dagingmu. Rasulullah tidak menjawab batal atau tidak menjawab begitu, tapi jawabannya begitu. Maka orang-orang ini, para ulama, memahami, oh kalau begitu gak batal. Nah, gitu. Itu satu pandangan. Tapi kalau kita analisa, lah ini baru dianalisa oleh para ulama. Ada dua hadis mu'arid, namanya mu'arodoh, hadis yang saling yang bertentangan. Terus bagaimana? Ada dua teori, mungkin tiga sebetulnya. Nanti kalau saya sampaikan, kalau yang terlalu angel gak saya sampaikan di sini. Teori pertama menyatakan, menempatkan hadis pertama sebagai nasih terhadap hadis kedua. Nasih, ada nasih mansuh ya. Jadi hadis kedua ini sudah dihapus oleh hadis yang kedua. Teori nasih mansuh. Jadi artinya dulu pertamanya nggak batal, tapi hadis kedua menghilangkan hadis yang kedua. Munculnya hadis pertama itu menghilangkan hadis yang kedua. Nah, itu berarti munculnya hadis kedua itu, hadis pertama itu masanya lebih akhir dari hadis yang kedua. Jadi mestinya hadis yang kedua itu mestinya datang pada Rasulullah itu sebelum ada hadis yang kedua. Ya, apa hadis yang pertama yang mengatakan bahwa kamu itu harus wudu, faliyatawaddo.
Nah, itu teori pertama. Berarti sudah mansuh. Mansuh itu sudah dihapus. Teori kedua menyatakan bahwa ini sama-sama berlaku. Jadi ini khusus orang yang rodok pinter. Yang pertama itu membatalkan wudu. Nek wong desa-desa ya gak apa-apa lah. Itu. Lah ini teori yang kedua. Berarti ada diskriminasi hukum kan begitu pertanyaannya gitu. Enggak, itu hanya pelajaran. Kalau dia sudah pinter nanti dianggap batal. Gitu. Ada teori kedua. Ada teori jamak namanya. Teori mengkombinasikan antara satu yang kedua, yaitu menggunakan istilah apa namanya? Ya tadi sebetulnya ya seperti jawaban kedua itu sama-sama berlaku, tetapi dilihat tingkat sosialnya. Ketika tingkat sosialnya itu masih rendah, sudah dianggap tidak batal. Tapi kalau sudah berbudaya, maka dianggap batal. Memang menarik ini karena orang Arabi yang desa, Nabi itu yang dihadapi ada kelas pinter, ada kelas yang Arabi, yang orang desa. Banyak yang seperti itu. Ketika dalam hal ketuhanan saja Nabi begitu. Nah, kadang-kadang kita terus mekekeh yang memahami kemudian. Seperti ditanya, orang Badui datang pada Nabi. Ini contoh lain ya, supaya kita lebih paham memahami. Tanya pada Nabi. Orang desa itu tanya, Aina Allah? Wahai Rasul, Allah itu ada di mana? Ini kan repot jawabnya kan? Rasul jawabnya gini, Rasul menjawab ke atas, bukan ke atas ini pemilihan presiden, bukan ini. Jadi ke atas. Maksudnya fis sama. Maka orang memahami wong desa itu ngakain, oh di langit. Apa seperti itu? Anda. Itu yang dimaksud. Jadi orang ulama itu memfilsafatkan. Oh, kalau itu Allah itu maha tinggi. Makanya kalau orang desa, apa kata yang di atas? Kan begitu kan? Apa Allah ada di atas? Ya enggak juga. Ini untuk tingkat orang yang berpikir sederhana itu bisa diterima. Yang itu contoh lain. Jadi banyak ada lagi contoh lain. Apa nanti kalau Rasulullah melarang terus artinya itu enggak apa-apa. Ada seseorang datang ke masjid, di Masjid Rasul di Madinah itu. Kumpul gini, kemudian mocok dia itu. Misalnya di sini mocok, langsung kencing di situ, di pojokan itu. Lah sahabat marah kan? Jenengan oleh di sini juga marah juga kira. Ono wong teko gak mau nang toilet langsung nguyu. Marah sahabat. Terus Nabi, jangan, biarkan sampai selesai. Jadi nggak dimarahi, Rasul nggak marah itu. Nah itu hebatnya Rasulullah kan di situ ya. Sahabat itu sudah mau dihantam ini. Rasul jangan. Tapi karena orang semuanya tunduk pada Rasulullah kan nggak dihantam. Selesai. Rasul dia nggak dimarahi, orang ini nggak dimarahi. Terus Rasul setelah itu memanggil orang untuk mencuci. Setelah itu Rasul bilang, kalau ada orang seperti itu biarkan saja sampai dia selesai, nanti dicuci. Sebab kalau kita ganggu ketika dia kencing, itu satu, auratnya kan kelihatan. Dua, akan terjadi ceceran kemana-mana itu. Iya enggak? Nah, itu Rasulullah itu begitu. Tapi bukan berarti
Oh, kalau ada orang kencing ya biarkan aja karena niru Rasulullah, misalnya bukan begitu. Ya itu pemahamannya, nanti itulah perbedaan pandangan itu seperti itu. Nah, baik, saya anggap yang ini sudah selesai. Baik, yang berikutnya adalah apakah orang yang memakan daging, makan apa saja yang masaknya itu karena api, itu membatalkan wudu. Jadi kita wudu, setelah itu makan sate, apakah membatalkan wudu? Kalau menurut jenengan yang selama ini enggak ya, tidak dianggap membatalkan wudu. Nah, ini beda pandangan para ulama. Karena di situ ada berdasarkan suatu hadis. Ini hadisnya dari hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massat an-naru, mimma massatin naru. Di antara dua perintah dari Rasulullah adalah meninggalkan wudu, artinya tidak usah berwudu kalau seseorang memakan makanan yang masaknya karena api, dimasak biasa dengan api. Itu hadis pertama, berarti tidak membatalkan wudu. Berarti kita ikut ini kan? Nah ini biasanya kalau belajar fikih itu hadisnya kaono. Ya kita kan belajar fikih pokoknya batal ya kan, itu tingkatannya yang seperti tadi tingkatannya, ya sudah ya, hadisnya gak ada. Kalau ini kan yang tingkatan lebih tinggi gitu. Kemudian ada hadis yang menyatakan kalau Anda memakan jazur itu kambing. Ini hadisnya yaitu sabda Rasul, man akala lahma jazurin falyatawadda. Barang siapa yang memakan daging kambing, maka hendaknya ia berwudu. Kan bertentangan dengan hadis yang pertama tadi, iya kan? Nah, berarti yang kedua ini batal wudunya, dia harus berwudu. Nah, disinilah perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Terus bagaimana orang yang menyatakan para ulama yang menyatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu, alasannya apa? Karena menyatakan bahwa hadis yang kedua itu tidak dianggap sahih. Nah, itu anunya, tidak dianggap sahih. Maka yang berlaku adalah yang pertama. Itu yang terjadi di kalangan para ulama. Nggak usah perdebatannya, nggak usah saya sampaikan karena itu terlalu rumit. Ya, gitu.
Ini yang kedua, berarti ada dua pandangan. Jadi kalau nanti ada orang sudah makan merasa di wudunya batal dan dia wudu, ya ikut yang ini. Kalau ada yang terus tidak batal seperti kita, ikut hadis yang pertama. Kalau yang menyatakan batal, ikut hadis yang kedua. Nah, ini kenapa? Dua bukan istilahnya jangan palsu, Pak. Dhaif. Palsu itu beda dengan dhaif. Kalau palsu itu bukan dari Nabi. Kalau dhaif itu hanya didasarkan pada periwayatan. Apakah itu akurasinya rendah? Itu istilahnya kalau bahasa sekarang, akurasinya rendah. Sebab kalau palsu tidak bisa menjadi sumber hukum, tidak bisa menjadi alasan hukum. Siapapun. Jadi siapapun tidak boleh menjadikan hadis palsu sebagai sumber hukum. Jadi hanya tingkatnya mutawatir, hasan, sahih, hasan, dhaif. Dhaif itu masih bisa. Baik, yang ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ini dikaitkan dengan sholat. Nanti sebetulnya sholat nanti, tapi ini di sini di babnya disebut di sini di kitabnya. Orang yang ketika sholat tertawa, ada dua kemungkinan, ada dua akibat. Satu, sholatnya batal. Dua, wudunya batal, saudunya, jadi batal sholatnya, batal wudunya. Kadang-kadang kita ini di era sekarang, bukan yang dulu ya. Kalau dulu tantangannya berbeda. Sekarang kita sholat, HP-nya berada di depan. Kemudian HP-nya ada keluar TikTok. TikTok yang lucu-lucu itu. Kita sholat, guyu. Nah, kan begitu. Ketika seperti itu, bagaimana ini? Ada yang menyatakan sholatnya batal, wudunya batal. Nah, ini apa dasarnya? Dasarnya itu adalah hadis mursal, riwayatnya Abul Aliyah, yaitu dia menyatakan ada sekelompok orang dohiku, dia itu tertawa ketika sholat, maka fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'i'adatil wudu'i was-sholati. Maka Rasul memerintahkan orang ini untuk mengulangi sholatnya sekaligus juga mengulangi wudunya. Berarti tertawa dalam sholat itu membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholat. Kita bagaimana kita? Gak masuk dalam pembahasan. Iya kan? Kita belajar dulu di madrasah atau di mana, gak masuk dalam pembahasan ini. Nah, kemudian ulama mengatakan karena hadis ini termasuk hadis yang mursal, yang apa namanya, ada dari sisi riwayatnya ada yang putus, maka hadis ini tidak bisa digunakan sebagai dasar. Ini yang orang yang tidak sependapat. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah hadis ini bertentangan dengan kaidah asal. Kalau kaidah asal, kalau misalnya
sholatnya batal, mestinya ya sholat itu yang batal, wudunya tidak batal. Itu pakai logika, Pak. Yo, batal sholatnya, ya sholatnya yang batal, wudunya yang enggak. Tapi hadisnya disuruh mengulangi sholat sekaligus mengulangi wudu. Bagi orang yang percaya pada hadis ini, ya sudah kedua-duanya. Nah, kalau Imam Syafi'i karena hati-hati mengikuti hadis ini, jadi ngulangi wudunya, ngulangi sholatnya. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kita perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada juga yang mengatakan ya hanya sholatnya yang batal. Ini Abu Hanifah mengatakan sholat batal karena bahasanya pakai rasio, ya, pakai akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, hadis ditolak. Itu cara berpikirnya Abu Hanifah. Kan usulnya itu apa kaitannya? Kan ini peristiwanya di sholat. Ngapain kok bisa membatalkan wudhu? Maka ditolak. Abu Hanifah itu begitu. Sama dengan misalnya Abu Hanifah ini punya pandangan orang haji itu tidak bisa diwakilkan karena haji itu adalah ibadah badaniyah. Sholat juga bisa diwakilkan. Misalnya tolong wakil aku sholat, kamu sing sholat, misalnya. Kan gak iso. Termasuk haji. Orang kalau sholat sepakat, tapi kalau haji karena ada hadis yang menyatakan datang pada Rasulullah, seseorang datang pada Rasulullah kemudian bilang, waduh Nabi, ayah saya itu sudah wafat, belum haji, apakah saya boleh menghajikannya? Terus jawaban Rasul, kalau Anda punya utang, ayahmu punya utang, apakah Anda wajib nyaurnya, melunasinya? Oh iya Nabi. Maka Nabi berkata, fadainullah aula ayyuqda lah ayyuqda bihi. Maka hutang pada Allah itu lebih berhak, lebih utama untuk disauri. Berarti boleh kan gitu. Lah hadis ini banyak hadisnya, ada 5 kalau yang saya teliti itu ada 5 hadis yang seperti ini. Tapi oleh Abu Hanifah tidak bisa diterima karena bertentangan dengan kaidah asal. Hadis ini nggak bisa diterima. Jadi pakai rasio memang kalau Abu Hanifah ini. Nah, itu. Tapi ulama seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik menerima hadis ini. Abu Hanifah dari mazhab 4 itu yang tidak mau menerima. Abu Hanifah itu yang paling tua, ya, yang lebih dekat pada Rasulullah. Jadi itu gurunya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak berguru pada Abu Hanifah karena ketika Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat. Jadi nggak sempat berguru. Jadi begitu pandangannya. Baik, kita nggak usah cerita panjang-panjang. Yang ini saja. Berikutnya sekarang orang meninggal. Kalau orang mengangkat jenazah, apakah itu membatalkan wudu? Nah ini, apa kira kita pernah mikir begitu? Kan enggak, karena enggak pernah dibahas dalam fikih, iya kan? Nah, sekarang yang berikutnya yaitu jadi ini ada 2 pandangan juga ini, tapi di sebagian besar para ulama, atau bukan sebesar, ada ulama, sebagian besar para ulama menyatakan tidak membatalkan wudu.
Tetapi ada yang kalau dalam bahasa fikih ada syadz, kaul syadz, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang kontroversi, menyatakan bahwa membawa mayit itu membatalkan wudu berdasarkan hadis. Bunyi hadisnya ini, man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadisnya bunyinya begitu. Artinya barang siapa yang ngedusi, man ghassala mayyitan, barang siapa, bahasa Jawanya sapane wong ingkang ngedusi. Nah, itu bahasa Jawanya. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi juga. Dan barang siapa yang memanggul mayit, memikul, maka hendaknya berwudu. Maka menurut hadis ini, orang yang membawa mayit membuat wudunya batal. Kalau orang yang ngedusi mayit, sebaiknya, sebetulnya ada baiknya ini, sebaiknya setelah ngedusi, karena mungkin kena kotoran ini, ada penyakitnya, apalagi musim corona kan ya. Jadi kalau lihat-lihat gini, yang apa namanya, yang kaul syadz, pendapat yang kontroversi, kayaknya di era modern ini bener, iya enggak? Ya, ketika orang ngedusi mayit itu wajib dia, ini pendapat ini, mandi. Itu menurut saya dulu zaman itu dianggap kontroversi, tapi kalau sekarang kok saya lebih dukung ini. Kalau sudah mayit segera dia mandi. Lah ini, tapi umumnya ulama, jumhur ulama menyatakan ngadusi mayit asalkan tidak menyentuh kemaluannya tadi seperti tadi, itu masih tidak membatalkan wudu. Nah, tetapi saya kenapa kok ini ditolak? Nah, ini kok ditolak oleh ulama yang menyatakan membatalkan wudu, karena hadis ini dianggap dhaif. Dhaif bukan berarti maudhu, bukan berarti palsu, karena hadis dhaif masih bisa digunakan sebagai sumber hukum. Baik, sudah dapat berapa ini? Misake ini. Berapa? Tadi menyentuh kemaluan. Yang kedua karena makan daging atau yang masak karena dimasak. Kemudian yang ketiga tertawa. Yang keempat adalah memanggul mayit atau ngedusi mayit. Berikutnya sekarang yang juga membatalkan wudu, zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal itu karena apa? Hilangnya akal itu macam-macam. Satu, tidur itu hilang akalnya apa enggak? Hilang. Yang kedua adalah karena apa? Karena ayat. Ngerti ayat? Ayan itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Epilepsi. Ya, epilepsi. Terus jane cara Inggris. Ayan bahasa Jawanya. Kemudian yang ketiga karena apa?
gendeng. Nah, itu gendeng. Jadi belier gitu ya, gendeng. Nah, ini semua ulama itu menganggap hilangnya akal dengan berbagai sebab itu membatalkan wudu. Hanya yang kontroversi kemarin sudah saya sampaikan, tidur. Nah, tidur kalau kira-kira tidurnya cek sholat Jumat cek, memang kalau tidur ngene batal. Tapi kalau cek gini walaupun tertidur itu tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Tapi yang lain menyatakan batal. Ada juga yang menyatakan tidak batal karena Nabi pernah tidur betul. Setelah itu Nabi sholat tanpa wudu. Nah, tapi kalau dalam sini, kalau tidur dianggap bagian dari hilangnya akal, maka dia membatalkan wudu. Itu. Tapi kalau dianggap tidur itu tidak dianggap hilangnya akal dan ada alasan dia itu tidak mungkin keluar sesuatu angin dari ini duburnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Makanya Syafi'i orang biasanya kalau orang Jumatan itu sing akeh. Jumatan mantuk-mantuk gini dikira khusyuk, ternyata turu. Ini kan. Gitu. Nah ini inda Syafi'i. Jadi kita kalau Indonesia kan yang banyak Imam Syafi'i. Yang seperti itu asalkan duduknya mantap tidak membatalkan wudu. Baik. Ini saya kira sudah ini yang dibahas di dalam kitab ini dan sudah saya sampaikan semua, tinggal sekarang pendalaman untuk kita bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, terutama di bidang yang membatalkan wudu. Dan kita harus mengingat kembali nanti dalam berbagai masalah kaidah-kaidah fikih yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada masalah ini ikut yang mana ini? Nah, kita lihat kalau itu masyaqqah, maka kita harus ingat kaidahnya. Masyaqqah itu Jumatan turu, kalau keluar misalnya dia mengikuti yang membatalkan ya, kalau keluar berat karena harus melangkai orang jamaah, maka dia dianjurkan untuk ikut yang tidak membatalkan. Nah gitu. Karena ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu jenengan tulis itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan dalam hukum Islam itu menarik atau mendorong untuk memilih yang mudah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu kaidah. Jadi misalnya seperti tadi itu ya. Nah, atau orang tawaf di Baitullah, kalau menyentuh perempuan ada yang mengatakan batal, ada yang enggak kan gitu. Kita di sini ikut yang batal.
Kemudian kalau dia batal harus wudu, maka akan terpisah dengan rombongannya dan angel untuk masuk lagi karena begitu banyaknya manusia ya pian. Sekarang angel Pak, bisa masuk itu bisa berjam-jam itu. Ini pengalaman saya yang di lapangan. Maka ketika menghadapi hal seperti itu, gunakan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taysir. Maka dia mengikuti yang tidak membatalkan. Itu aja. Kalau terjadi persentuhan, karena memang orang tawaf itu kan laki perempuan jadi satu. Iya. Dan begitu padat. Ya ikut itu. Jadi ini dihafal ini Pak untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Kan kita ini tidak ada yang yang lepas dari hukum. Kita hidup ini tidak ada yang lepas dari hukum Islam, tidak ada. Nah, tetapi kita harus punya kaidah tadi. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Gimana? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendorong orang untuk mencari yang ringan, yang meringankan. Itu satu aja dulu. Sebetulnya ada lagi kemarin yang sudah saya sebutkan kemarin itu, al-yakin la yuzalu bisyakki. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apa itu? Contohnya kemarin dari rumah sudah wudu, yakin, sampai masjid ragu dia. Padahal dia sudah ada di depan, baru ingat, aku tadi ngentut enggak ya? Kan gitu kan? Itu ragu namanya. Tapi kalau wudunya yakin, wah saya memang dari sebelum wudu, sebelum berangkat memang saya wudu, yakin itu. Nah, makanya al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan karena rasa ragu. Tetap menggunakan yang yakin. Itu kaidah yang kedua. Jadi ini dalam mensalih masalah hidup ini. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Tapi batal waktu sholat batal subuhan. Nggih. Kentut misalnya. Bagaimana caranya mengundurkan diri untuk wudhu pada kita paling depan misalnya? Iya. Itu kaidahnya bagaimana caranya? Padahal memang betul batal. Nah, itu karena itu masyaqqah, maka cari jalan yang teringan. Jalan teringan itu biar tidak keluar ke sana karena juga menyakiti orang lain juga, maka dia bertayamum di situ. Nah, tayamumnya gimana? Ya tayamumnya di sini, debu ini sudah dianggap debu. Begitu caranya. Sama juga ketika orang memang betul-betul batal dan tidak ada perbedaan. Kalau orang keluar ngentut itu kalau sih nggak membatalkan, batal kabeh. Tidak ada yang berpendapat lain. Ya sudah batal. Misalnya orang tawaf, ya sudah dia tayamum di situ dan berlaku hanya untuk waktu itu, waktu untuk satu itu. Nah, setelah itu ya sudah diam. Bukan terus dipakai nanti sholat sunnah setelah itu, nggak bisa. Nah, tayamum satu kali. Itu cara, itu kaidahnya tadi itu al-masyaqqah tajlibut taysir. Gitu Pak. Tayamum itu hanya wajah dan tangan. Oh, ini nanti ada bab sendiri. Jadi gini. Jadi namanya dorbaini. Ke sana satu. Nah, kemudian kita ke wajah semua. Nah,
Ini tayamumnya. Setelah itu ini seakan-akan buang lagi. Terus tangan diambil, berarti yang dibasuh ini kanan menggunakan tangan kiri. Ratakan sampai, jangan pakai ini, yang tengah ini kan isi debu ini. Baru ini pindah ini. Ya kalau ada jamnya dilepas dulu. Terus itu selesai. Sudah, nggak ada kakinya. Kalau dalam tayamum tidak ada kaki. Memang Islam itu mudah. Kan diberi jalan keluar. Tapi sudah mudah terus mempermudah diri, ya itu yang nggak boleh. Ya gitu. Caranya seperti itu. Baik, jadi kan kita jangan salah. Kalau kita ada ilmunya kan nggak salah, Pak. Jadi kita kalau ditanya ini, itu ada dasarnya, ada. Kalau orang gak ngaji gak ero. Baik, ada lagi? Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu niat wudu itu dimulai dari sebelum kegiatan kita pasti cuci tangan dan kumur-kumur, atau niat wudu ya, atau kita niatnya kita mulai setelah kita cuci tangan kumur-kumur lalu berniat mulai dari membasuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berwudu itu cuma dipikirkan aja air tanpa diusap, itu boleh apa enggak? Dia tidak diusap. Ya, dikucurkan sana dan dikucurkan tanpa diusap. Ya. Itu boleh kan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam wudu memang kita tidak membahas itu ya kemarin, langsung ke ini. Ada yang disebut sunanul wudu. Jadi kalau setiap ibadah itu dalam fikih itu, Pak, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu ibadah itu begitu, empat ini. Syarat, rukun, wajib, sunnah. Kalau orang berwudu kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu sunnah sebelum melakukan wudu. Jadi disunahkan sebelum wudu. Kalau orang tidur kemudian datang ke kamar mandi, apa yang harus dilakukan? Mencuci tangan lebih dahulu. Itu ulama beda pendapat, tetapi didasarkan pada hadis, kalau Anda tertidur maka basuhlah tanganmu, karena Anda tidak tahu tanganmu itu nginep, itu kena liur, kena macam-macam, nggak tahu, maka harus dicuci dulu, dicuci tangannya. Itu dilakukan sebelum mulai wudu. Jadi kumur-kumur, kemudian tangan bagi orang yang gitu dicuci dulu. Ini kalau kita lihat sekarang kayaknya ajaran ini nih sangat tepat gitu ya.
Dulu kan orang nggak mikir sebelum ada corona ini. Setelah corona orang harus cuci tangan dan air yang mengalir. Itu apa namanya? Kita tahunya itu yang sekarang baru sadar gitu. Nah, itu sebelum wudhu. Setelah itu baru wudhu. Nah, ada sunnah di dalam ketika kita berwudhu ada sunnah, ada yang rukun, ada yang sunnah. Kalau membasuh apa namanya muka, kemudian membasuh, mencuci tangan, segala macam itu rukun. Sampai kaki itu rukun. Kemudian membasuh sebagian kepala, rambut itu rukun. Tapi kalau disemuakan itu sunnah. Itu misalnya orang tidak semua itu sudah sah wudunya. Tapi kalau begini itu lebih baik artinya hukumnya sunnah. Jadi sunnah di internal wudu. Setelah wudu kemudian gini telinga, nah itu juga sunnah. Misalnya tidak begini juga nggak apa-apa, tetap. Tapi yang penting niat, basuh muka, basuh tangan, kaki itu sebagian kepala, kemudian kaki, mencuci kaki. Dan itu harus urut. Dalam bahasa fikih disebut tertib. Tertib itu kan bahasa sekarang itu disebut SOP. SOP kalau bahasa sekarang SOP. Jadi SOP-nya Pak, sebelum mulai wudu, cuci tangan, kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, baru setelah itu wudu, niat wudu. Nah, niat ini nanti saya bahas sendiri. Apakah niatnya harus nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala? Kalau saya belajar kan begitu dulu. Ya ngikuti itu dulu saya. Tetapi sekarang kan ada pendapat niat itu di hati, nggak usah diomong no. Walaupun ngomong no di hatinya tidak ada, berarti tidak sah. Nah, itu. Jadi itu jawabannya seperti itu. Nanti dibahas khusus tentang niat. Nanti kita khusus itu. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi ya tidak dicuci begini, tidak disentuh. Itu nggak apa-apa. Asalkan syaratnya air itu betul-betul sampai ke kulitnya. Artinya sampai semua. Makanya kalau pakai apa ya? Kalau ibu-ibu pakai ya yang air tidak bisa masuk, tidak bisa menyentuh, terhalang, maka itu tidak sah. Jadi harus sampai, bukan membasuhnya, tapi yakin bahwa air itu sampai semuanya. Makanya namanya ikhlal, takhlil, gini itu disunnahkan. Kenapa? Karena meyakinkan bahwa air itu sampai ke pori-pori sini. Nah, makanya disebut takhlil ketika wudu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya ulangi lagi, ada sunnah sebelum wudu, sebelum mulai, ada sunnah di dalam wudu, ada sunnah setelah wudu. Setelah wudu apa sunnah setelah wudu? Berdoa. Allahumma ij'alni minal apa?
minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ojo sing panjang-panjang nek apal-apal. Nah, itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, itu orang wudu itu dongane akeh. Nah, ya itu bisalah kalau yang sudah ini, tapi kalau kita yang masih nggak begitu alim ini gitu, jadi ya kita mungkin terakhir setelah itu doa pada Allah, jadikan diri saya orang yang suka bersuci dan jadikan diri kami masuk dari hamba-hambamu yang saleh itu. Nah, sedang yang terkait dengan pencucian pakai tangan atau tidak itu bukan syaratnya adalah air itu sampai ke kulit. Nanti kalau yang ada di sini ada jenggot, lihat jenggotnya. Kalau jenggotnya orang Indonesia kan bisa masuk itu ke kulitnya. Ya asalkan digini-gini kan bisa masuk. Tapi ada orang Arab jenggotnya sing sakmene, angel. Nah itu dipermudah Pak oleh ajaran agama. Sing penting di sela-sela sedingnya tidak harus secara sempurna masuk ke kulit. Nah, karena ada hadis yang dijadikan dasar ini, memang kita disunnahkan untuk i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya itu membiarkan jenggot itu tidak ditukur. Nah, ono sing mewajibkan. Itu kalau salafi itu wajib. Neka yattabi'ul hawa katanya, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti setan. Kalau saya guyon Pak, guyon sama teman-teman. Saya punya teman, saya baik semua dengan semua kalangan saya. Loh kalau di Indonesia enggak, orang jenggotan di Indonesia itu preman. Tak bilang gitu. Oh perak biasanya manolan gitu. Jadi kita jangan samakan. Mungkin di sini begitu, tapi di kita beda itu. Biyen Pak. Tapi kalau sekarang banyak orang yang jenggotan, orang yang taat beragama. Orang Arab itu kalau jenggotan mesti taat beragama. Orang Arab. Nek gak jenggotan itu tanda orang dia ada yang taat tapi ada yang tidak taat. Jadi kalau kita naik taksi, misalnya ke Mesir atau di Saudi, kita naik taksi. Tanya kalau di Saudi nggak usah tanya muslim atau tidak muslim. Kalau di Mesir kan macam-macam. Masih persentasenya banyak kita. Mesir itu muslimnya hanya 70%. Kita kan 90%. Terus tanya, "Anta muslim?" Nah, "Kamu muslim?" Dia jawab, "Kamu nggak lihat?" Nah, ada jenggotnya. Nah, kalau jenggot itu mesti muslim. Itu. Tapi kalau ditanya, "Anta tusolli?" "Kamu sholat?" Ya, kadang-kadang. Jadi, apalagi di Turki, wis tambah nemen Turki. Jadi saya kan sudah mengeliling ke berbagai belahan dunia muslim, jadi macam-macam. Jadi berita-berita yang mengatakan orang Turki itu taat, kata saya apa? Saya ke sana berkarir. Jadi kalau sholat katanya penuh jamaahnya, kan nggak ada penceramah begitu ya. Kata umum misalnya. Di sana itu sholat asar saya hanya 2 saf. Itu yang toko-toko sebelahnya itu. Kalau sing sholat, yang sholat itu yang musafir itu ikut sholat jamaah. Nah, jadi ketaatan itu kita alhamdulillah kita ini termasuk baik. Di Mesir juga baik, tapi kalau di Turki mungkin hasil didikannya Kamal Atatürk itu muslim semua, lebih dari 90% di Turki. Tapi apakah dia taat dalam beragama? Enggak juga. Jadi itu yang mungkin bisa saya
sampaikan. Ada lagi? Wonten? Monggo. Terima kasih Ustaz. Kemarin kapan hari Minggu yang lalu itu Ustaz hari takziah Ustaz. Iya. Di situ ada rukun kifayah atau semacam kelompok yang mengurusi jenazah. Nah, pada saat memandikan jenazah itu saya melihat ada yang bersangkutan. Jadi yang waktu itu jenazahnya laki-laki, tapi dimandikan oleh perempuan yang bukan murid. Setelah itu disucikan lagi oleh tokoh agama di situ, baru disolatkan. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga nanti si jenazah itu mensucikannya itu gimana? Dalam arti sama enggak? Terus apabila jenazahnya perempuan yang mengerjakan itu juga sama, tim perempuan yang memandikan, tokoh agama yang laki-laki yang mensucikan dan mensolatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen tahu buku yang kemarin itu yang di Ustaz itu judulnya apa kemarin, saya lupa mau cari bukunya. Terima kasih Ustaz. Ini ya di Indonesia ini ada kadang-kadang tradisi salah tapi kaprah. Yang jenenge salah ya, gak bisa dibenarkan ya. Tapi kaprah itu umum dilakukan orang umumnya. Jadi kalau jenazah harus dimandikan oleh satu sesama jenisnya. Kalau lain jenis harus mahramnya, bisa suaminya atau istrinya. Kalau yang berbeda itu gak bisa ditawar ini. Nah, tapi persoalannya seperti pertanyaan tadi, kalau sudah kejadian begini gimana? Itu. Maka kita menggunakan apa tadi? Apa namanya? Kaidah tadi itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Karena memang sudah menjadi tradisi seperti ini, tapi bukan berarti itu harus dibenarkan, harus diingatkan. Tetapi yang sudah terjadi, ya sudahlah, ini tetapi harus diingatkan. Saya juga sering mengingatkan. Kadang-kadang dianggap saya ini keras juga, katanya enggak, bukan keras, ini kan ketentuan hukum ini. Kalau perempuan ya yang mensucikan ya perempuan. Kalau lain jenis ya yang mahramnya, saudaranya, ibunya, bapaknya, suaminya, istrinya. Itu iparnya gak oleh, iparnya bukan mahram. Jadi itu yang harus dilakukan. Tapi kalau sudah begini gimana? Ya sudahlah, yang begini itu sudah dipermudah, sudah berjalan, gak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh diam. Ya kalau kelasnya bukan kelas, orang itu mikir juga, Pak, kita kan punya kelas. Jenengan misalnya kelasnya bukan kelas yang dianggap ustaz, terus jenengan ngomongnya mudinnya, ya gak palaku, Pak. Malah jadi tukaran, jadi motorot namanya itu. Tapi harus lapor ke ustadznya, pada kiainya. Ada caranya supaya dakwah kita berhasil. Kok muro pokoknya ngono enggak ya. Lu kata ustadz saya, enggak usah. Kita menggunakan cara yang bijak. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi dalam kehidupan kita memang kadang-kadang harus cerita.
Wong namanya orang ya mulai cerita, waduh alatnya itu tegak itu kan. Orang sudah meninggal. Jadi orangnya udah meninggal tapi alatnya gak iso meninggal. Nah itu cerita. Nah ini ada hal yang memang etika orang yang sudah meninggal itu harus ditutupi, walaupun itu jelek dan benar jelek, jenengan jangan bilang jelek. Kata Nabi, udzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat dan tutupi kejelekan-kejelekan. Itu etikanya begitu. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin kita harus kalau di kota itu kadang-kadang di kota ini, apalagi di tempat perumahan-perumahan, gak gelem wong mandi jenazah itu gak gelem. Saya sering menghadapi hal yang seperti ini. Maka kalau di kota itu harus ada, seperti masjid-masjid itu perlu ada sukarelawan. Nah, sukarelawannya harus dua. Ada lakinya, ada perempuannya yang terlatih. Terlatih itu sudah biasa, Pak. Ya kalau di kota ya ono ongkosnya lah. Karena itu wajib kan. Jadi saya pernah ada di sini, Pak, di daerah sini lah, dekat-dekat sini ada perumahan, ada yang meninggal. Itu bingung, Pak. Mau diapakan kalau sudah meninggal? Sebelahnya duduk muslim. Kan perumahan-perumahan besar itu muslimnya kan sedikit tuh. Terus mutinnya kan gak ada mutin di gunung. Susah. Nah, karena pernah menghubungi saya, sudahlah begini aja, jenengan ada dua lembaga di Surabaya ini yang bisa melayani. Satu di Al-Falah, itu ada di Al-Falah. Nah, kemudian dua di asrama haji, di masjid haji. Di sana itu ada. Anunya Pak, ada ya menjadi ongkos, ada ongkosnya. Jadi kalau gini tarifnya sekian, gak apa-apa lah. Ya harus dilakukan seperti itu. Orang yang biasanya menggunakan cara-cara seperti itu, dia kan sudah ngerti fikih jenazah itu sudah tahu fikihnya. Itu kalau di kota memang suatu kebutuhan itu. Saya beberapa kali menghadapi persoalan seperti itu. Untungnya di sini ada 3, ada pondok pesantren di Sidoarjo itu juga menyiapkan seperti itu. Ya kita juga mikir juga, walaupun masjid Al-Hidayah mungkin perlu juga itu. Misalnya seperti di kota ini, kalau di desa enggak. Di kota kadang-kadang yang itu yang tadi problemnya. Sing lanang ngedusi wedok, sing wedok ngedusi lanang bukan mahram, itu problemnya. Tapi kalau di sini gak ono di kota ini. Jadi kota lebih nemen saja nih. Terus orang mau akhirnya pernah kejadian di sini juga daripada gak begitu, sudahlah Pak, langsung kirim ke kampung aja, ke desa daerah Solo saja. Jadi dari sini gak diapa-apakan, dibawa ke sana, nanti dimandikan di sana, disalat di sana. Nah itu. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ada yang sukarelawan. Walaupun sukarelawan itu nggak sukarelawan temenan gitu, ya ini memang ada ongkosnya kan, dan itu ada biayanya. Dan itu kalau dalam fikih orang yang meninggal, biaya ini harus diambilkan dari tirkat mayit. Gitu. Kan dia punya ini. Itu setelah biaya dikurangi dengan itu, baru nanti menjadi warisan. Itu begitu. Kalau punya utang, utangnya juga
Lah kalau hartanya nggak cukup, ya ahli warisnya sih nyambi kan gitu. Jadi ada fikihnya ini. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Oh, buku. Buku itu namanya Bidayatul Mujtahid, analisa fikih para mujtahid. Karya Ibnu Rushd, penerjemahnya Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaitun. Itu 3 jilid, terbitan terakhir. Itu rojok larang. Jadi buku bagus, jadi mahal. Jadi 3 jilid itu besar, ada di sini punya di sini. Jadi itu, jadi kalau jenengan mau mendalami sini, mendalami baca yang tertulis gitu. Tapi kalau nggak paham nanti kan tanya di sini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian ini bisa berjalan terus, dan kita tujuannya tidak ada lain karena ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan sehari-hari kita. Masih ada lagi? Ibu-ibu? Bisa tolong juga itu ya Pak, babnya tentang jenazah, perawatan jenazah. Kenapa? Kita tahu. Lah kalau itu kan teknis, nanti ngadakan Pak, nanti saya usul Pak Ali Imran nanti supaya ada ngikut. Itu biasanya ada pelatihan di Pemkot, itu ada juga pelatihan. Dilatih bagaimana merawat jenazah, bagaimana merawat orang yang mau meninggal. Itu penting. Itu biasanya kalau di rumah sakit, kalau yang Kristen itu banyak Pak. Rumah sakit mana? Darmo, rumah sakit apa namanya? Di Jalan Diponegoro itu RKZ. Wow, itu diparani Pak. Gini orang sebelum meninggal itu. Haleluya itu Pak. Saya dulu almarhum Yai Imron Hamzah, PWNU Jawa Timur waktu itu. Kan saya baik. Katanya, aku segera keluarkan. Lah sing masuk no sapa iki? Keluarkan. Aku dibilangi haleluya, haleluya gitu. Terus di setiap kamar itu kan ada gambarnya patungnya Yesus kan? Di setiap kamar. Ya salah masuk ke rumah sakit Katolik ya. Ya saya baik-baik juga, saya sering diundang juga oleh rumah sakit Katolik. Tapi kan kita ini punya jamaah yang Muslim di situ, itu kan kasihan juga Pak. Gak tenang dia. Jadi jenengan kalau sakit masuk ke rumah sakit Islam aja, lebih selamat. Ya nek urip Pak, nek gak urip. Nah gitu. Dalam begini saya ya rada-rada stres lah. Ya jadi gitu ya. Jadi Ibu, nanti saya nggak mungkin saya ngajari teknis gitu ya. Nanti ada pelatihannya yang ibu-ibu supaya bisa juga merawat itu orang sakit, bagaimana menghadapi orang sakit, orang yang mau jenazahnya mau meninggal, bagaimana caranya. Itu ada caranya. Jangan asyhadu alla ilaha illallah, jangan begitu. Ada caranya. Orang sudah itu kan nggak bisa ngomong sudah. Dia bisa Allah saja sudah bagus itu. Jadi Allah. Ojo terus-terusan. Nanti sekira-kira 1 menit Allah gitu. Ada caranya. Allah. Ada caranya, itu caranya. Nah, nanti kalau mau meninggal itu bagaimana untuk melaksanakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nah, itu ada caranya. Nanti kalau sudah meninggal apa yang harus dilakukan,
itu teknis. Nah, di rumah sakit, kalau rumah sakitnya rumah sakit Islam, saya kira sudah ada yang terlatih. Nah, ya kalau Kristen ya menurut sono aku karo nggak tahu saya. Makanya menurut saya ya ini introspeksi, kita ini kan sudah umur-umur dekat-dekat ini. Jadi kalau meninggal jangan sakit kita itu jangan kita sudah punya rumah sakit baik-baik, nggak kalah dengan rumah sakit yang sono. Masuk ke rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah banyak bagus-bagus. Atau kalau enggak karena dekat rumah sakit yang netral, jadi enggak bukan miliknya Katolik, bukan Kristen gitu loh. Nah, paling enggak ya misalnya rumah sakitnya Angkatan Laut misalnya enggak apa-apa, kan netral itu. Dan mayoritas mesti Muslim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini bulan depan itu saya tidak ada. Minggu kedua tanggal berapa bulan depan itu pemilu ya. Kita hari Rabu pemilunya itu. Nah, jadi minggu kedua saya tanggal 1 sampai tanggal 11 saya ke luar negeri. Jadi mungkin kalau waktunya selain itu saya masih bisa, tapi tanggal 1 sampai tanggal 11 saya di luar negeri. Ya rada-rada menghindari, nanti sampai ke sini kan sudah minggu tenang itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.